Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami, Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Pagi ini ya Bapa, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. I am here because of your love. I am here because of your grace, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Say
Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sama-sama katakan, thank you Jesus. Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will pray. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Lebih sungguh lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan.
kasih-Mu melimpah bagi kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Yesus Tuhan, kami sembah. Oh, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kau Allah yang begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sana Kaulah penolong kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, Kau sahabat kami yang setia, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk apapun yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami punya Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Biar pagi hari yang indah ini ya Bapa, ibadah kami adalah ibadah yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar ya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji, hanya Tuhan Yesus yang layak dipermuliakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus kita, saudara, sumber berkat kita. Bersyukurlah saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau kasih yang terbaik pagi hari ini. Angkat suaramu yang di rumah, kita menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Gereja mana asal Kau berdiri atas firman-Nya,
Lihat kiri kanan katakan bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita pandang dari suku mana, karena Yesus Kristus Tuhan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasih kau, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. kami mau Tuhan saling mengasihi, karena Tuhan ini sudah mengasihi setiap kami. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan Angkat kasih tangan melambaikan sama-sama dalam Yesus Kristus. dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Katakan sama-sama dengan iman. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Oh, dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Melimpahlah Tuhan berkat-Mu, damai-Mu Tuhan, sukacita dari surga terjadi di tempat ini. Katakan sama-sama saudara, jadi bersatukan Tuhan. Angkat suaramu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kembali kata, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di rumah Tuhan terjadi Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Marilah saudaraku, Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. oh Yesus Tuhan, Kaulah sukacitaku. Yang bersyukur punya Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya. Haleluya, silakan kembali duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus.
Saya percaya semua pada pagi hari ini terus dalam keadaan sukacita, amin. Amin. Yang setuju boleh kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Allah yang mengasihi, Allah yang mempertemukan, mempersatukan kita di gereja di Tiberias, Indonesia. Puji nama Tuhan saudara. Sebelum kita boleh menerima firman Tuhan, sejenak saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan. Terlebih dahulu, bagi seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan dan juga beribadah pada pagi hari ini, suara gembala kita saudara, dari yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema minggu ini saudara, agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Roma pertama 2 pembuka, dalam nama Tuhan Yesus, agar kami semua bersama dengan keluarga diselamatkan, diberkati, apapun yang kami kerjakan selalu berhasil, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, hidup di bumi ini seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Kemudian, Roma kedua, agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Bagaimana agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur. Mazmur 100 ayat 4, Mazmur 22 ayat 4. Ucapan syukur akan membuka pintu kuasa Roh Kudus turun atas kita, membuat kita memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan, serta membuat hadirat Tuhan turun atas kita. Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan setelah mengucap syukur dalam Matius 15 ayat 36. Yang kedua, kita harus selalu mengampuni. Ayub 42 ayat 8 hingga 10. Ayub disakiti oleh sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan Ayub sesudah Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Dengan mengampuni, kita sedang membuka pintu berkat dan kuasa Tuhan turun atas diri kita dan mengalir dalam diri kita, dan kita berbuah lebat. Yohanes 15 ayat yang kedua. Yang ketiga, kita harus selalu mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4, hubungan di dalam Tuhan ada 3 jenis. Tahu Tuhan, kenal Tuhan, bergaul intim dan erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki kita berhubungan erat dengan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan perkara rohani di luar rohani. Dalam Matius 19 ayat 17, Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Yang keempat, kita selalu melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Matius 7 ayat 13. Kita harus buat kebaikan bagi orang lain. Kita harus merencanakan, memberi dan menyatakan kebaikan kepada orang lain, terutama bagi orang yang sedang dalam kesusahan atau dalam penderitaan. Karena dengan hal itu kita akan melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kita dalam hukum tabur tuai. Yaitu kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Roma ketiga, gereja Tiberias diberi tugas untuk membuktikan firman Allah lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Yang pertama, Tiberias diperintahkan untuk mengembalikan firman Allah lebih dari ilmu pengetahuan. Dalam Daniel 12 ayat 4. Ilmu pengetahuan manusia akan terus semakin maju, tetapi ilmu pengetahuan manusia tidak bisa mengejar kuasa firman Allah. Gereja Tiberias diberi tugas untuk membuktikan mujizat-mujizat Allah yang besar. Hal itu telah dibuktikan dengan kuasa perjamuan kudus dan kuasa minyak urapan. Yang kedua, tugas Tiberias untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa melalui mujizatnya. Tugas gereja Tiberias untuk membuktikan kealahan Yesus Kristus melalui kuasa dan mujizatnya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias dengan mujizat-mujizatnya. Dalam Matius 11 ayat 2 hingga 6. Yang ketiga, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kuasanya akan melakukan mujizat-mujizatnya. Yohanes 14 ayat 12. Doa penutup, Tuhan Yesus menyerukan dalam Wahyu 2 ayat 4 hingga 7, jaga kasih mula-mula. Kita tolak orang ketiga di rumah tangga kita. Tuhan Yesus berkati keluarga masing-masing agar semua akan masuk surga sepanjang masa. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, ucapan syukur kita buat pesan Tuhan yang tersampaikan lewat gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta dari Pariaji pada pagi hari ini. Lewat suara gembala kita saudara. Puji Tuhan. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari di hadapan Tuhan yang baik, buka hatimu, siapkan hatimu, kita siapkan hati untuk terima pengajaran dari sorga. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik,
Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus, lewat pimpinan-Mu ya Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini bersama dengan keluarga kami Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh melihat, menyaksikan, bahkan merasakan betapa baiknya Tuhan terus senantiasa memberkati setiap kami. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat perlindungan yang begitu dahsyat kami terus alami hari lepas hari. Di hari pagi yang indah ini Tuhan, kami bawa hati ini Tuhan, hati sebagai hamba, hati yang mau rindu mendengar kebaikan Tuhan, pengajaran Tuhan, firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan setiap kami. Dengan kerelaan kami datang Tuhan, kami pulang pasti menerima jawaban dari sorga. Berkati setiap kami Tuhan, sertai setiap kami, terlebih pada tempat ini Tuhan, Engkau nyatakan mujizat demi mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat-Mu Tuhan, dalam firman-Mu yang akan diberitakan. Haleluya. Yang percaya, yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu tinggi. Rindukan Tuhan lebih dahsyat lagi pagi hari ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami mau Tuhan. Yang rindu mari angkat tanganmu pagi hari ini, sembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yang punya kerinduan yang sama, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Kita sambut firman Tuhan sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau ada di tengah kami. Kau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Maka kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Singkapkan ya Tuhan rahasia firman-Mu pada setiap kami. Itu kebenaran yang memerdekakan. Urapi hamba-Mu dan biarlah Engkau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan.
Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, selamat pagi Tiberias Gading Nias dan juga setiap saudara di Tiberias live streaming di rumah masing-masing. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Markus 11 ayatnya yang ke-24, teks firman hari ini Markus pasal 11 ayatnya yang ke-24. Hari ini saya mau berbicara mengenai kuasa dari doa. Markus 11:24, silakan Bro David. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, Tuhan menyuruh kita saudara untuk percaya kamu telah menerimanya. Katakan bersama saya telah. Katakan bersama saya sudah. Apapun yang kita doakan, mari percaya kita sudah menerimanya. Bukan akan menerima, tetapi telah menerimanya. Karena di alam roh tidak ada waktu. Alam roh, alam yang mengatasi jarak dan waktu. Alam super dimensi, alam tanpa ruang dan tanpa waktu. Itu kenapa kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Apapun doa saudara hari ini, keinginan saudara, target saudara dalam hidup saudara, kerinduan saudara hari ini, mari kita bawa ke dalam hadirat Tuhan dan mari berdoa. Dan hari ini saya mau menantang setiap saudara, percaya engkau sudah menerimanya. Percaya bahwa engkau telah menerimanya. Karena saudaraku, otak kita, terutama kesadaran bawah sadar kita, itu tidak mengenal waktu. Misalnya ketika engkau bermimpi, ya ketika kita mimpi itu kita tidak mengenal waktu. Ketika engkau bermimpi ya rasanya misalnya 1 jam, ya padahal tidurnya cuma 5 menit katakanlah. Jadi alam bawah sadar manusia itu tidak mengenal waktu. Sehingga ketika saudara berdoa, mari percaya engkau sudah menerimanya. Ilmu pengetahuan muktahir pun sudah mengkonfirmasi, misalnya fisika, ya. Bahkan Albert Einstein mengatakan waktu itu sebetulnya ilusi, dia katakan. Dia bilang waktu itu sebetulnya ada sebuah ilusi, ya, perbedaan antara masa lampau, masa kini dan masa depan adalah sebuah ilusi berkepanjangan yang keras kepala. Itu katanya Albert Einstein, ya, stubbornly persistent illusion. Satu ilusi berkepanjangan yang keras kepala. Ya, jadi saudara, saya berspekulasi, kita mengenal waktu dan kefanaan dan kematian karena manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi alam roh pada awalnya itu tidak mengenal waktu. Bahkan ilmu pengetahuan muktahir fisika yang menemukan bahwa ada satu zat di dalam alam semesta ini yang tidak mengenal waktu. Zat itu namanya adalah cahaya. Namanya apa? Cahaya. Ya, cahaya bergerak super cepat. Itu kecepatan super cepat. Dan dalam kecepatan super cepat tersebut waktu nol. Tidak ada waktu. Tidak ada masa lampau, masa kini, masa depan. Semuanya berada di dalam masa kesatuan masa kini yang kekal. Dan kalau sesuatu bergerak secepat cahaya, saudara, ya betul-betul berada di dalam satu dimensi yang berbeda. Ya, fisika pun menemukan bahwa waktu ditentukan misalnya oleh kecepatan. Ya, alasan saya untuk mengatakan hal ini supaya saudara tahu, ya, bahwa ilmu pengetahuan saja sudah mengkonfirmasi. Jadi kalau tetap tidak percaya itu kelewatan. Kalau tetap tidak percaya itu keterlaluan. Hari ini mari saudara percaya apapun yang kau doakan di alam roh itu sudah terjadi. Itu sudah
tergenapi. Dan kalau engkau percaya bahwa itu sudah tergenapi, maka saudaraku yang terkasih, tinggal menunggu waktunya saja. Ya, tapi engkau harus percaya dengan iman di dalam hati bahwa itu sudah adalah milikmu dan firman Tuhan sudah tergenapi. Karena otak ini ditemukan lagi oleh ilmu pengetahuan yang mutakhir, ya, pengetahuan ilmu syaraf misalnya neuroscience menemukan ya bahwa otak nggak bisa bedakan ya kalau engkau sedang berkhayal atau berimajinasi atau melakukannya benar-benar, otak tidak bisa membedakan. Para peneliti misalnya mereka meneliti atlet-atlet ya saudaraku, itu otaknya dianalisa ketika mereka sedang berkhayal dan berimajinasi. Katakanlah atlet yang berkhayal dia sedang berlari, katakanlah ya dia atlet lari dan dia sedang berkhayal bahwa dia lagi berlari, dan ketika diselidiki otaknya dan otak tidak bisa bedakan ya bahwa apakah engkau lakukan benar-benar atau engkau sedang membayangkan atau sedang berkhayal. Ya otak nggak bisa membedakan apakah engkau sedang simulasi atau engkau sedang melakukannya benar-benar. Sehingga saudaraku, saya hari ini mau memberikan satu tips untuk supaya saudara lebih mudah untuk percaya akan kuasa doa, karena Alkitab pun memberikan kepada kita petunjuk mengenai kuasa doa dan pengharapan melalui visualisasi. Melalui apa saudara? Visualisasi. Ya seperti yang saya tadi sampaikan ya. Otak nggak bisa bedakan, engkau sedang membayangkan atau engkau sedang lakukan beneran. Ya, engkau sedang simulasi di otak saja, sedang imajinasi, atau itu beneran engkau sedang lakukan. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-30. Kejadian pasal 30 adalah satu perikop firman Tuhan yang menarik sekali dan memberikan kepada kita satu contoh mengenai kuasa dari visualisasi. Kejadian 30 kita mulai baca dari ayatnya yang ke-30. Kejadian 30 ayat 30 dan seterusnya, silakan Bro David. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Stop dulu, saudaraku yang terkasih. Saya kasih background bahwa Yakub ini bekerja untuk bapak mertuanya yang bernama Laban. Ya, dia bekerja untuk Laban. Yakub ini lari karena takut dikejar oleh kakak sulungnya, abangnya Esau yang berikhtiar untuk membunuh dia. Dan dalam pelariannya ini dia berjumpa dengan calon bapak mertuanya saat itu, Laban, yang akhirnya kita tahu ceritanya. Laban ini punya dua anak yang akhirnya menjadi istri dari Yakub. Dan akhirnya keduanya memiliki satu kesepakatan bisnis. Kita lihat ayatnya yang ke-31, silakan Bro David. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Jadi apa yang Yakub minta ya? Jadi pada prinsipnya Yakub meminta nggak usah digaji ya. Jadi ini negosiasi ala Yahudi saudara. Jadi kamu mau minta apa? Laban bilang nggak usah minta apa-apa. Bagi hasil aja. Ya, jadi negosiasi lihai sekali nih saudara ya. Jadi kalau saudara perlu tips untuk negosiasi, ya ini negosiasi Yahudi yang lihai sekali. Saya nggak minta apa-apa, bagi hasil doang. Ya itu sama aja saudara ya. Jadi kita lihat apa kesepakatan dari bisnis ini. Ayatnya yang ke-32, silakan Bro David. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Jadi kesepakatan bisnisnya adalah bahwa
domba atau kambing yang belang-belang adalah milik Yakub, sementara domba atau kambing yang polos warnanya adalah milik Laban. Ya, jadi itu adalah kesepakatan bisnis antara ya anak menantu dan mertuanya ini. Dan saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa Yakub ini adalah cucu Abraham. Dan saya percaya Yakub belajar kuasa dari visualisasi ini dari Abraham. Karena ketika Abraham, Alkitab katakan dia tidak memiliki anak dan sepertinya dia kesulitan untuk percaya hal tersebut. Tuhan meminta kepada Abraham, ya, kamu keluar kemah dan lihat bintang di langit dan hitung jika engkau mampu untuk menghitungnya. Dan Tuhan katakan kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti anak cucu keturunanmu. Ya, Abraham melihat bintang-bintang di langit tersebut yang begitu banyak dan ia percaya. Saudaraku yang terkasih, kadang percaya butuh alat bantu visualisasi. Percaya butuh apa, saudara? Alat bantu visualisasi. Ya, karena kita harus bisa melihatnya supaya itu membantu kita. Karena melihat itu akan sangat membantu visualisasi. Ada alat bantu visual. Ya, iman kita akan menguatkan iman kita luar biasa. Dan saya yakin Yakub belajar dari Abraham mengenai hal ini. Dan dalam kesepakatan bisnis ini, apa yang Yakub lakukan? Kita lihat ayat yang ke-37. Kejadian 30 ayat 37, silakan Bro David. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu ke dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tempat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. 39. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kalau kambing itu berkelamin dan melihat dahan pohon yang berbelang-belang, berbintik-bintik itu disengaja oleh Yakub, saudara, ya, untuk supaya berbelang-belang karena dikupas oleh Yakub, maka kambing dan domba itu pun anaknya adalah juga bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan ada satu prinsip iman yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa apa yang kau lihat itu engkau akan manifestasikan. Apa yang kau sadari dalam hidup ini, engkau akan manifestasikan dalam hidup ini. Belang-belang yang kau lihat, belang-belang yang kau dapat. Polos yang kau lihat, polos yang kau dapat. Sehingga saudaraku yang terkasih, ya, saya percaya Yakub belajar dari Abraham mengenai kuasa dari visualisasi ini. Abraham mulai bimbang dan ragu, tapi Tuhan menyuruhnya, lihat bintang di langit dan hitung. Dan Abraham menggunakan alat bantu visualisasi tersebut, dan Yakub pun juga mengerjakannya. Ya, dia taruh dahan pohon yang berbelang-belang di depan kambing domba yang berkelamin. Tapi perhatikan ayatnya yang ke-42 dan 43, silakan Bro David, ayat 42 dan ayat 43, ya. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Perhatikan bahwa kalau ada kambing domba berkualitas bagus, kuat, ya dia taruh dahan pohon belang-belang tersebut. Dan anaknya pun belang-belang, berbintik-bintik. Tetapi
kalau itu lemah, ya, mungkin penyakitan dan lain sebagainya, tidak ditaruh. Sehingga harta Yakub bertambah banyak. Dan yang belang-belang pun itu begitu banyak. Ya, di rumah nanti saudara baca pasal selanjutnya, ya, ketika Laban bosnya ini melihat, wah rupanya Yakub ini bertambah kaya, ternaknya ini belang-belang semua saudara. Dan yang belang-belang bagus-bagus semua, ya konflik mulai terjadi. Ya, dan akhirnya mereka berpisah. Tapi hari ini saudara harus melihat kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa dari visualisasi ini. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, apapun juga engkau minta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Itu sudah menjadi milikmu. Dan ada satu tips baik saudaraku untuk menjadi alat bantu iman kita, yaitu alat bantu visualisasi. Ya, saudara harus berani melihatnya apa yang engkau doakan. Mungkin kau memiliki target yang tinggi, goal yang tinggi. Engkau memiliki satu ambisi yang besar dalam hidupmu. Dan itu mengintimidasimu. Dan memang goal yang baik adalah goal yang harus mengintimidasi saudara. Yang harus menantang saudara. Kalau goal atau target kerinduan dalam hidupmu itu tidak menantang, itu tidak akan menendang. Ya, tidak ada tendangannya, engkau tidak akan semangat, engkau tidak akan terpacu. Sehingga kita harus memiliki goal yang besar, goal yang tinggi, tujuan yang besar, karena saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Dan visualisasi adalah salah satu alat bantu yang ampuh. Karena para ilmuwan pun menemukan saudara, ya, bahwa apapun yang kita belum lihat, apapun yang kita belum lihat dan rasakan, bagi otak kita itu adalah ancaman. Bagi otak kita itu adalah suatu intimidasi. Sehingga engkau harus berani untuk melihatnya, memegangnya, merasakannya, tanda kutip menaklukkannya katakanlah. Sehingga otak sudah nyaman. Dan bagi otak, biasa aja ini. Ya, ini bukan ancaman lagi yang menakutkan. Ya, itu kenapa kalau engkau berdoa misalnya, kau mengimani Tuhan, kau berdoa kepada Tuhan, ya, kau percaya untuk mobil, mungkin kau masih katakanlah naik kendaraan umum atau naik motor, ya, dan belum naik mobil dan kau percaya untuk itu, tapi modal sepertinya tidak sampai, ya sepertinya dompet ini tidak mau bekerja sama, saudara, dan itu mengintimidasi kita, bagus, ya, itu mengintimidasi saudara, bagus. Karena goal dan target yang baik memang harus menantang. Tapi engkau harus berani melangkah. Yang setuju katakan amin. Dan engkau harus seperti Abraham. Ya, dia lihat bintang di langit itu. Begitu banyaknya keturunannya. Dan dia percaya. Demikian juga kambing dan domba ini. Yang melihat dahan pohon yang belang-belang. Anaknya pun belang. Ya, bintik-bintik. Dan saudaraku yang terkasih. Engkau belum punya mobil tersebut, tapi engkau imani mobil tersebut, ya itu kenapa saya sarankan alat bantu visualisasi. Lihat mobil tersebut, ya dilihat. Kalau tidak dilihat itu akan menjadi ancaman. Kalau tidak dilihat, saudaraku yang terkasih, otak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang intimidasi dan mustahil. Ya, tapi ketika engkau lihat, ya. Dan bahkan saya sarankan kalau bisa test drive juga saudara. Walaupun belum ada duit, test drive saja. Ya. Walaupun dompet belum nyampe. Ya. Tapi engkau juga sudah lihat dulu. Lalu kau masuk, kau test drive, kau pegang, ya, dan berlagak seperti orang kaya. Ya. Masuk ke showroom tersebut, ya, dan salesnya juga nggak tahu, lu punya duit atau nggak tahu saudara. Ya. Tapi kau datang ke sana, kau test drive, engkau pegang setir tersebut,
dalam nama Yesus. Ini adalah milikku. Dan kalau engkau percaya, engkau telah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Kalau engkau percaya, dan ketika engkau pegang, engkau lihat saudara, otak akan menerjemahkan hal tersebut sebagai, ini bukan ancaman lagi. Ini bukan sesuatu yang besar juga, ya, biasa aja, ya, cuma begini doang rasanya. Dan percayalah, engkau telah menerimanya. Dan engkau sudah nyaman dengannya. Dan katakan pelan-pelan, ini milikku, ini mobilku dalam nama Yesus. Tapi pelan-pelan saja, takut ketahuan saudara. Ya, takut ketahuan, gak ada duit. Ya, takutnya salesnya juga, Jemaat Tiberias juga saudara. Ya, jadi ini yang saya pelajari juga dari gembala sidang saudara. Ya, setiap gembala sidang punya goal, punya iman. Dia memiliki iman yang agresif. Setiap tempat yang akan digunakan untuk ibadah, yang akan disewa oleh gereja, bahkan akan dibeli oleh gereja, itu didatangi oleh Pak Paryaji. Ya, Pak Paryaji akan datangi dulu dengan minyak urapan. Ya, saya ingat ada satu tempat, saudara, yang ia kelilingi dengan minyak urapan dan rame, saudara. Orang rame, orang liatin, ngapain ini orang? Ya. Dan kadang saudara sama Pak Paryaji, kadang kita harus, ya, urat malu harus putus. Ya, karena Pak Paryaji cuek saja. Ya, tapi dia tutupi mulutnya, karena dia mulutnya komat kamit, dia tutupin. Ya, ya, tapi dia ngomong dalam nama Yesus. Ini tempat punyanya gereja Tiberias. Dalam nama Yesus, ini tempat akan digunakan untuk ibadah. Ya, saya ingat ketika kita akan membeli, gereja akan membeli hotel di Gading Indah, di Kelapa Gading ini saudara. Ketika disebutkan harganya, ya, uangnya nggak nyampe, uang kas nggak nyampe. Dan beberapa pihak internal gereja menyarankan Pak Paryaji, jangan, itu bukan keputusan finansial yang bijak, kira-kira begitu. Dan berusaha untuk supaya nggak usah, ya, karena ya uang kas juga tidak memenuhi. Tapi apa yang Pak Paryaji lakukan? Saudara yang terkasih, datangi tempat itu. Lihat tempat itu. Injak di tempat itu. Ya, karena kalau engkau udah injak, ini adalah milik aku. Oh, biasa aja. Ini nggak begitu intimidatif lagi. Ya, dan saudara yang terkasih, Pak Paryaji kita di tempat itu, ya, diminyaki dalam nama Yesus. Ini akan menjadi milik gereja Tiberias. Dan walaupun uang belum mencukupi, saya menemani Pak Paryaji saat itu saudara, ketika menjumpai banker saat itu. Ya, dan pihak bank menanya kecukupan uang dan lain sebagainya. Ya, tapi Pak Paryaji masuk ke bank tersebut dengan begitu yakin, begitu confident, dan puji Tuhan sudah bertahun-tahun Hotel Gading Indah digunakan untuk membaptis ribuan jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa. Jadi langkah ini akan sangat praktis untuk membantu iman kita. Apapun yang kau belum lihat, kau belum pegang, kau belum rasakan, saudara, itu akan mengintimidasimu. Lihat dan taklukkanlah. Ya, lihat, injak, rasakan, walaupun sepertinya engkau belum memiliki fasilitas yang memadai, modal yang memadai untuk dapat memilikinya, untuk dapat memenuhi target apapun dalam hidupmu. Tapi hari ini saya tantang saudara, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Dan engkau akan menerimanya. Seperti yang saya katakan, otak gak ngerti bedanya. Ini miliki beneran atau lagi imanin doang, otak juga gak ngerti saudara. Kalau engkau masuk, ya, atau datangi tempat itu, atau setir mobil itu, ya, dan engkau dengan iman, ini adalah milik aku, ya, engkau hanya bayangkan saja, otak nggak ngerti bedanya, ya, ini beneran atau lagi main-mainan nih, ya, otak tidak mengerti. Itu kenapa ketika engkau percaya, percayalah engkau detik itu sudah menerimanya dan itu sudah menjadi milikmu, ya. Kemarin, saudara, ya ini saya ada luka di pipi saya. Ya. Jadi kemarin
anak saya lihat lagi nonton film, kartun, ya anak saya 4 tahun, 3 tahun, ke 4 tahun, ya dia nonton film kartun, itu seperti ada dinosaurus ya, Jurassic Park begitu. Dan akhirnya saya mau main sama anak saya pura-pura jadi monster, saudara. Saya pura-pura jadi dinosaurus. Ya, sayangnya anak kecil kadang nggak bisa bedain mana ya, mana main-main, mana beneran, saudara. Anak kecil kadang akhirnya dia cakar beneran. Dan ini berdarah, saudara. Ya, wah sakit juga ya. Ini main-main atau beneran ya? Ini cuma main-main tapi dia beneran, saudara. Ya, jadi otak kadang nggak bisa bayangkan atau tidak bisa bedakan. Kalau engkau membayangkan dan kau percaya itu sudah milikmu, otak menerjemahkannya bahwa ini sudah adalah milikmu. Sehingga kita harus memiliki iman sekarang. Itu telah menjadi milikku. Dan saudaraku yang terkasih, ya, hampir semua tempat yang digunakan untuk ibadah Gereja Tiberias dan yang dibeli, ya, atau yang digunakan, saya ingat di Tiberias Gading Nias ini, saudaraku, ya Papa Regi Kitari dengan minyak, dan ketika ada konflik sekalipun, ia kitari dengan minyak, walaupun itu belum menjadi milikmu, tapi engkau harus visualisasi dengan iman. Kau percaya itu sudah menjadi milikmu. Dan kalau engkau sudah melihatnya demikian, itu tidak akan lagi terlalu mengintimidasi. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, maka target tersebut diterjemahkan oleh otak sebagai suatu hal yang ancaman. Sehingga otak mau melindungi engkau, ya. Otak mau melindungi kita, ya, dengan mengatakan enggak usah tinggi-tinggi goal atau targetnya, dan tidak usah juga ngambil resiko yang terlalu besar karena hal tersebut akan terlalu beresiko. Tapi kalau engkau melihatnya, terbiasa dengannya, ini biasa aja. Ini bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang ancaman lagi, bukan sesuatu yang mustahil lagi. Karena apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih, kalau kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, kita akan menerimanya. Ya, engkau mau beli rumah tersebut, katakanlah, ya, rumah tersebut sepertinya intimidatif, ancaman. Gak terbeli, ya, dan kau juga gak tahu gimana caranya saya bisa memiliki rumah ini. Tapi langkah pertama dengan iman adalah, iman tidak akan banyak tanya, iman akan datangi dulu. Yang setuju katakan amin. Iman tidak akan banyak tanya, tapi datangi dulu, ya. Engkau datangi agent tersebut, ya, datang, lihat rumah tersebut, tawar kalau perlu, walaupun belum ada duit, saudara, ya, tanya dulu. Ya, karena kalau engkau tidak tahu, engkau tidak rasakan, saudaraku, maka itu akan ngambang. Dan kalau itu ngambang, saudaraku, apapun yang engkau belum lihat dan engkau belum pegang, engkau belum merasakan, itu bagaikan monster yang tidak bisa didefinisikan. Ya, tapi ketika engkau lihat, itu tidak akan menjadi monster lagi. Engkau sudah mereduksi ancaman tersebut. Engkau sudah mengurangi ancaman tersebut. Engkau datangi rumah tersebut, ya, engkau injak pelan-pelan, ini milikku dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa alat bantu visualisasi ini alkitabiah. Tapi tentu saya akan berikan catatan, ya. Saya akan berikan klarifikasi bahwa visualisasi iman ini bukan mimpi siang bolong. Ini bukan apa? Bukan mimpi siang bolong. Ini bukan hanya menghayal dan tidak bertanggung jawab, ya, 24 jam sehari kau berhayal, berdoa, mengharap, imajinasi, merenung saja, saudara. Tidak demikian. Karena perhatikan, tadi kita sudah baca ayatnya yang ke-30 bahwa Yakub ini bekerja keras. Yakub ini apa? Pekerja keras. Dia orang yang rajin, dia orang yang produktif, dia orang yang
meminjam istilah Presiden Jokowi, kerja. Ya, dia eksekusi, bukan hanya wacana. Ya, dan dia jadikan Laban ini diberkati Tuhan. Saya menantang saudara, dimanapun kau bekerja, apapun jabatanmu dan bidang departemen apapun yang kau pegang, mari kita percaya itu akan berbuah dan berhasil. Dan kau menjadi berkat bagi bosmu, bagi perusahaanmu. Karena Yakub di sini mengatakan kepada Laban, ya, sebelum ada aku, dia terus terang, kamu hartanya sedikit, tapi aku ada di sini dan sekarang hartamu melimpah. Jadi visualisasi ini saudaraku yang terkasih bukan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya untuk mimpi siang bolong, ya. Tetapi engkau harus visualisasi, saran saya, sesuai dengan kapasitas imanmu dan sesuai dengan profesi dan pekerjaanmu, ya. Sehingga engkau percaya dalam profesi, dalam pekerjaan, dalam usahamu, apa yang kau kerjakan diberkati berhasil. Dan apapun yang kau minta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Kita lihat ayatnya yang ke-26, ya. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa apa? Keras aku apa? Bekerja padamu, ya. Saya perhatikan bahwa satu elemen dari mengenai kebenaran akan kuasa dari visualisasi ini yang kurang ditekankan atau bahkan saya tidak pernah dengar ditekankan, yaitu adalah bahwa visualisasi ini saudaraku bukan mimpi siang bolong, ya. Bukan berarti engkau malas hanya berkhayal dan tidak mengerjakan apa-apa. Engkau harus bekerja. Dalam Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata, ya, kuatkanlah hatimu, sampai 3 kali. Kuatkanlah hatimu dan bekerjalah. Ya, kuatkanlah hatimu dan apa? Bekerjalah. Ya, bukan kuatkanlah hatimu dan berkhayallah atau kuatkanlah hatimu dan berdoalah, tapi kuatkanlah hatimu dan bekerjalah, ya. Karena saudaraku yang terkasih, manusia harus memiliki target, memiliki goal, memiliki tujuan di dalam hidup ini dan bekerja, bergerak untuk tujuan tersebut. Karena kalau engkau hanya visualisasi saja tidak bergerak, saudaraku, ya, itu tidak saya sarankan. Karena Yakub ini kerja keras. Ya, dan dia visualisasi sesuai dengan garis panggilan dan pekerjaannya. Saya berdoa saudaraku untuk semua jemaat Tiberias, apapun yang kau kerjakan diberkati berhasil sesuai dengan bidangmu dan engkau memiliki iman di tempat di mana engkau berada. Ya, jangan berkhayal yang enggak, jangan berkhayal yang terlalu tinggi, yang terlalu jauh. Tapi milikilah iman untuk berkat Tuhan di mana engkau berada. Yang setuju katakan amin. Dan Yakub menggunakan kuasa visualisasi ini, saudaraku yang terkasih, dengan bertanggung jawab. Ya, dia memiliki goal dan dia visualisasi sesuai dengan goal, target yang sesuai dengan garis pekerjaannya ini. Belum lama ini saya membaptis di Manado bersama dengan Pendeta Marcel, saudara. Puji Tuhan 500 lebih memberi diri dibaptis. Tapi ada satu yang menarik, ya. Ada satu anak muda yang ketika dibaptis kita tanya, apa doamu, ya. Dan anak muda ini dengan polos dia menjawab, saya mau jadi orang kaya, ya. Dengan polos, ya. Dan jawaban itu secara teologi sepertinya salah, ya. Karena ya harta juga bukan segala-galanya, ya. Engkau bisa argumen,
ya bahwa itu bukan tujuan yang mulia, ada yang lebih mulia dari hal tersebut dan lain sebagainya. Tapi di kolom baptisan itu saya tidak koreksi, ya. Saya terima tujuan dan goal itu sesuai dengan level imannya saat itu, ya. Karena lebih baik dalam hidup ini penting untuk memiliki goal dan target daripada tidak memilikinya sama sekali. Ya, walaupun target dan goal itu kelihatannya rendah atau dangkal, ya, nggak apa-apa, biarkan saja. Biarkan orang akan bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Tapi nggak usah ditegur, ya, nggak usah dikoreksi. Karena kalau dikoreksi, ya nanti apinya padam. Sehingga dia sedang berapi-api, biarkan. Ya, dia jawab dengan polos. Ya, dengan polos, saya mau jadi orang kaya tanpa ketawa, tanpa senyum, dengan tulus dia katakan demikian. Dan saya katakan terjadi sesuai imanmu. Ya, saya tidak koreksi. Karena kalau saya koreksi, saudara, ya, biarkan dia berjalan sendiri, ya, dan bertumbuh sendiri. Orang juga akan bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Orang juga akan belajar, ya. Mungkin goal saya ini terlalu dangkal nanti. Ada yang lebih tinggi dari ini, dia akan belajar. Tapi penting dalam hidup ini untuk memiliki goal dan tujuan. Karena yang paling berbahaya adalah orang yang tidak memiliki tujuan apapun dalam hidup ini. Ya, kalau orang tidak bergerak, tidak bekerja, tidak memiliki tujuan, itu tidak baik untuk kesehatanmu, ya. Karena ritme kardio jantung kita menuntut satu aktivitas yang rutin, misalnya, ya, bekerja yang rutin, aktivitas yang rutin, pola makan yang rutin, yang teratur, dan saudaraku, itu baik, itu sehat untuk kita. Milikilah iman. Apapun yang kau doakan, engkau telah menerimanya. Dan saudaraku yang terkasih, kalau engkau tidak berani untuk melihatnya dan menaklukkannya dan memegangnya, katakanlah, itu akan menjadi ancaman bagimu. Dan apapun yang menjadi ancaman bagimu, itu akan menjadi stres di dalam hidupmu. Tetapi hari ini saya menantang saudara, apapun target dan doamu, goal tersebut sepertinya intimidatif. Sepertinya ancaman, tapi berani untuk melihat, berani untuk melangkah, berani untuk bekerja. Kau lihat, engkau injak, engkau rasakan dan taklukkan dan percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Dan minta kepada Tuhan hal-hal yang besar. Karena kita memiliki Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Kita memiliki Tuhan yang besar. Ya, apa yang kau sadari, apapun yang kau lihat, itu engkau akan manifestasikan dalam hidupmu. Belang-belang yang kau lihat, belang-belang yang kau dapat. Ya, polos yang kau lihat, polos yang kau dapat. Itu kenapa di gereja ini, saudaraku, dalam ibadah engkau memuji, menyembah Tuhan, ya. Engkau harus larut dalam penyembahan pujian, hayati kata-kata dalam pujian dan penyembahan, lihat dirimu dalam kata-kata dalam pujian dan penyembahan tersebut, dan engkau akan memanifestasikan hal tersebut di dalam hidupmu. Apapun yang kau hayati dalam hidup ini, engkau akan manifestasikan dalam hidupmu. Itu kenapa dalam pujian penyembahan kita fokus kepada kebesaran Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang mulia. Dunia, media, fokus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyeramkan, fokus kepada bagaimana engkau tidak bisa dan engkau tidak mampu, dan fokus kepada ancaman ini dan ancaman itu, dan dunia dan media. Kalau kita tidak hati-hati, saudara, akan membuat kita sadar dan menghayati hal-hal yang negatif. Ya, karena di gereja lagunya penuh dengan nada kemenangan, nada kesembuhan, nada pemulihan. Ya, dunia, lagu-lagu dunia misalnya, ya, itu nada kekalahan, ya, nada kehancuran, ya. Misalnya ada lagu, ya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lalu ada bagian ininya, huo, huo. Menurut saya bagian paling berbahaya dari lagu itu adalah huo, huo, saudara.
Kenapa? Karena huo-huo itu menghayati. Ya. Saudara boleh dengar, tapi jangan dihayati. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Hayatilah. Kita ajaib Tuhan, hayatilah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Worship leader dan imam pemusik, silakan. Kita mau memuji, kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang sanggup memenuhi janji-janjinya. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Angkat tanganmu dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kalau engkau percaya engkau punya Tuhan yang besar, angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kau memiliki pergumulan, kerinduan, target dan goal dalam hidup ini yang kau rasa mustahil. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, apapun yang kau doakan, percayalah engkau telah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Apapun targetmu, apapun goalmu, apapun keinginanmu, apapun doamu kepada Tuhan, hari ini jika engkau percaya bahwa engkau telah menerimanya, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan saat mengangkat tangan, saya menantang saudara, lihat, rasakan bahwa engkau telah menerimanya. Lihat bahwa hal tersebut sudah terjadi. Dan arahkan pikiran, fokusmu, perhatianmu, bahkan aktivitasmu kepada hal tersebut. Bahwa engkau percaya bahwa itu sudah menjadi milikmu. Bahwa itu bukan sesuatu hal yang menakutkan lagi. Itu bukan sesuatu hal yang intimidatif lagi. Engkau sudah melihat hal tersebut menjadi bagian dalam dirimu. Itu sudah menjadi bagian dalam dirimu. Dan kalau engkau sudah melihat itu sudah jadi bagian dalam dirimu, maka tinggal waktunya. Tinggal tunggu waktu. Engkau akan menerimanya. Percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Maka engkau akan menerimanya.
karena Tuhan kita dahsyat. Dan yang telah menerimanya, hari ini sama-sama katakan, amin. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus sama-sama. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita boleh menyaksikan klip video berikut. Salam seluruh jemaat gereja Tuhan Indonesia yang kami kasih dan kami hormati. Tahukah saudara bahwa pernikahan atau perkawinan adalah institusi tertua dalam sejarah manusia. Bahkan tahukah saudara bahwa Alkitab dibuka dengan kisah perkawinan Adam dan Hawa dan ditutup dengan kisah perkawinan anak domba Allah. Bahkan mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus yaitu dilakukan dalam pernikahan di Kana. Oleh karena itu tanpa saudara sadari bahwa senjata terbesar iblis hari-hari ini sedang diarahkan kepada para keluarga Kristen. Dalam retret pasutri Gereja Tiberias Indonesia tahun 2023 dengan tema Kasih Mula-Mula, kita akan bersama-sama belajar lebih dalam tentang prinsip-prinsip Alkitabiah, bagaimana seorang suami menjadi pemimpin, imam yang suci, imam yang kudus bagi keluarganya. Bagaimana seorang istri bisa menjadi seorang penolong yang sepadan, pendoa syafaat bagi suami, bagi anak-anak, dan bagi keluarga mereka. Kami percaya melalui retret pasutri 2023 Kasih Mula-Mula ini akan ada banyak rumah tangga yang mengalami berkat, mujizat, dan juga pemulihan dari Tuhan Yesus. Oke, kami tunggu Anda semua dalam retret pasutri Kasih Mula-Mula. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Henry Setiadi. Dalam retret pasutri kali ini bertemakan Kasih Mula-Mula, saya akan membawakan materi mengenai financial wisdom. Keluarga adalah komunitas terpenting bagi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Keluarga yang kuat salah satunya adalah keluarga yang mampu mengelola ekonomi dan keuangan dengan baik dan benar. Diperlukan hikmat Tuhan dan prinsip-prinsip firman Tuhan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dalam retret pasutri ini, Bapak dan Ibu akan diperlengkapi mengenai bagaimana mengatur keuangan keluarga yang sehat, kemampuan dasar untuk berinvestasi secara aman, dan belajar membuat pilihan keuangan yang tepat bagi masa depan keluarga. Sampai jumpa di retret pasutri
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom para pasangan suami istri Gereja Tiberias Indonesia. Kami mengundang para pasangan suami istri untuk mengikuti retret Pasutri dengan tema Kasih Mula-Mula. Dalam acara retreat ini kami para hamba Tuhan siap untuk melayani Bapak Ibu dalam pelayanan doa konseling pernikahan. Karena itu jangan tunda lagi, segera daftarkan diri Bapak Ibu di website Gereja Tiberias Indonesia dan nomor telepon di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh ambil bagian, kita boleh bergabung dalam retret pasangan suami istri Gereja Tiberias 2023 yang akan diadakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2023 bertempat di Kinasi Resort and Conference Bogor. Dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Denny Harseno, Bapak Pendeta Teddy Lusli, Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak, Bapak Pendeta Jeffrey Adolf Wane, dan Bapak Pendeta Elfri Sirait. Juga akan diadakan seminar, yaitu seminar pernikahan bersama Dr. Henry Setiadi, seminar Financial Wisdom, Dr. Cisi Nugraha dalam seminar Strong and Healthy Family, dan juga Zoya Amirin dalam seminar Jatuh Cinta Lagi. Pendaftaran bisa dilakukan melalui website ke www.tiberias.or.id/retret-pasutri-2023 atau di nomor telepon 0852 8072 2989. Segera daftarkan dirinya karena kuotanya terbatas. Informasi yang berikutnya akan diadakan KKR Tiberias Surabaya hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dimulai jam 19.00 bertempat di Tiberias Mega Galaxy. Hari Jumat tanggal 1 September 2023 dimulai jam 19.00 jam 7 malam bertempat di Tiberias Graha SA. Pembicara dan perjamuan kudus dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Juga akan diadakan KKR Tiberias Sulawesi Utara hari Kamis tanggal 14 September 2023 dimulai jam 18.30 WITA bertempat di Gereja Tiberias Bitung. Hari Jumat tanggal 15 September 2023 dimulai jam 18.30 WITA bertempat di Tiberias Gedung Juang 45. Pembicara dan perjamuan kudus dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Informasi yang berikutnya, mari bergabung dalam 8.000 choir Natal untuk perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Pendaftaran melalui booth di seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia di KKR Kaum Muda Buanerges hari Sabtu dan secara online di www.tiberias.or.id/choir-natal. Informasi yang berikutnya akan diadakan perayaan Kids Day 2023 bersama dengan Beloved Kids Team dan Beloved Kids Choir. Hari Sabtu tanggal 2 September 2023 dimulai jam 13.00 WIB jam 1 siang bertempat di Tiberias Kelapa Gading. Dilayani yang terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Adolf Wane dan Bapak Pendeta Lukas Ferdi. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup
yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, imunitas, antibodi, metabolisme sempurna, pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan perjamuan kudus berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan syukurmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan Shem Yeshua Hamazah Zehu Shemen Miskat Hakodesh. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini dan sesuai dengan janji firman-Mu, kami percaya ya Tuhan bahwa kami telah menerimanya, maka kami akan menerimanya. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat berkati gereja-Mu, Gembala Sidang Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan berkati, urapi, penuh kuasa, mujizat, sehat, umur panjang, kuasa mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di gereja Tiberias berkati, persenjatai dengan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan, terutama yang melayani hari ini, terutama juga di tempat ini. Kami serahkan Bro Sony juga Bro Yoris, berkati, urapi juga tim singer dan Bro Renaldi dan rekan imam pemusik, adik-adik choir diurapi, guru-guru sekolah minggu, asyar kolektan, greeters, bagian media, event, bahkan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias hari ini, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya Tuhan kami terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ku kagum padamu, Allah cintaku, sekalipun kau lepas
lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu.